Kali ini saya akan mewawancarai seorang narasumber kita untuk membahas penggunaan AI dalam mengerjakan tugas. Sebelumnya kakak bisa perkenalkan diri dulu, Kak. Baik Kak, perkenalkan nama saya Akori Nabila Putri sebagai seorang mahasiswa Kak. Selamat sore, Kak. Sore Kak. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara pada hari ini ya, Kak. Ya Kak, sama-sama Kak. Langsung ke pertanyaannya, Kak. Menurut kakak, apa pengertian AI dan apakah kakak pernah melakukannya dalam mengerjakan tugas kuliah? Menurut saya, AI itu adalah sebuah teknologi yang dirancang untuk membantu manusia dalam mengerjakan setiap pekerjaannya. Seperti AI itu bisa membantunya dalam memberikan informasi, menambahkan dia wawasan, dan membuatkannya ide atau kerangka dalam hal-hal yang dimintanya kepada AI tersebut. Nah, untuk pernah menggunakannya tentu saja saya pernah menggunakannya. Ya, saya sekarang sebagai seorang mahasiswa, tentu saja saya pernah menggunakannya untuk mengerjakan tugas. Nah, saya menggunakannya untuk menyelesaikan tugas-tugas saya, seperti memintanya untuk memberikan contoh agar saya memahami materi yang telah disampaikan dosen di kampus sebelumnya, Kak. Setelahnya, menurut kakak, apa manfaat yang paling kakak rasakan dalam penggunaan AI dalam mengerjakan tugas kuliah? Untuk manfaat penggunaan AI dalam tugas kuliah, yang pertama tentu saja AI itu sangat bermanfaat bagi saya. Saat saya tidak memahami materi yang disampaikan, saya akan menanyakan kepada AI. Lalu AI pasti akan memberikan pembahasan yang lebih sederhana agar saya memahaminya. Nah, ketika ada tugas-tugas seperti tugas artikel, bikin makalah, untuk kerangkanya saya akan tanyakan kepada AI terlebih dahulu seperti apa kerangka penulisannya. Setelah itu saya akan cari referensi lain untuk memperkuat kerangka tersebut, Kak. Selanjutnya, menurut kakak, apakah penggunaan AI dapat meningkatkan kualitas belajar mahasiswa? Untuk kualitas AI dapat meningkatkan belajar mahasiswa, tentu saja itu sangat bisa meningkatkan belajar mahasiswa, Kak. Karena saat yang disampaikan dosen itu tidak dapat dipahami oleh mahasiswa, maka mahasiswa bisa saja bertanya kepada AI untuk memperluas atau memperdalam pemahamannya. Karena AI bisa menjelaskan suatu materi agar bisa dengan menggunakan bahasa yang lebih sederhana, Kak. Dengan penggunaan bahasa sederhana itu, para mahasiswa tentu saja bisa memahaminya dengan sangat-sangat baik, Kak. Nah, tapi dalam penggunaan AI ini kita juga harus tahu prompt atau cara-cara menggunakannya, Kak. Karena jika salah dalam penggunaannya seperti salah kata, maka AI ini tidak akan merespon dengan tidak baik. Jawaban yang diberikan akan salah. Menurut kakak, apakah dampak negatif jika mahasiswa terlalu bergantung pada AI? Untuk dampak negatif dalam penggunaan AI karena berlebihan, yang pertama tuh mahasiswa akan menurun tingkat berpikirnya, Kak. Karena saat dia seharusnya berpikir untuk mencari jawaban, karena ada AI, dia akan diberikan langsung jawabannya. Jadi tingkat berpikir mahasiswa ini bisa saja berkurang. Kemudian karena AI ini karena terlalu digunakan, tingkat analisis mahasiswa dalam menjawab pertanyaan juga akan berkurang. Analisis mahasiswa ini sangat dibutuhkan, Kak, karena jika tidak, maka dalam mengerjakan tugas-tugas penelitian, karena itu tidak akan bisa dibuat oleh AI. Dengan kita bijak dalam menggunakan AI, maka itu akan sangat membantu. Tapi jika tidak, maka itu akan sangat berpengaruh dalam pelajaran kita atau dalam diri kita sendiri. Dan juga saat menggunakan AI ini terlalu banyak, tata bahasa atau cara kita dalam mengerjakan tugas juga terlalu AI, Kak. Kayak bukunya tuh yang harusnya kata-katanya itu tidak bisa dipahami, seperti ada kata-kata yang memang itu memang terlalu biasanya ada di AI. Dan dosen-dosen juga biasanya tahu tentang itu, Kak.
Jadi kalau kita terlalu banyak menggunakan AI, kita juga tidak paham dengan apa yang disampaikan. Karena kadang jawaban AI itu juga tidak sesuai dengan konteks yang kita berikan. Saat jawabannya tidak sesuai, lalu kita langsung copy paste, langsung menyalinnya dan kita tidak membahasnya, maka tugas kita akan salah dan tugas kita tidak akan selesai. Baik Kak, itulah dampak buruk yang mungkin saat ini saya ketahui dalam penggunaan AI Kak. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana cara menggunakan AI secara bijak dalam mengerjakan tugas kuliah? Cara menggunakan AI dengan bijak dalam tugas kuliah itu seperti yang pertama, kita cari tahu dulu apa yang harus kita lakukan ini. Seperti yang kita cari ini konteksnya apa dan untuk apa. Lalu kita buatkan prompt atau aturannya dulu. Kita kasih tahu AI ini dengan baik, aturannya seperti ini, cariannya seperti ini. Nah, setelah nanti diberikan jawaban oleh AI, kita baca dulu apakah jawabannya sudah sesuai dengan yang konteks yang kita cari. Nah, jika sudah sesuai, selain itu kita cari referensi lain seperti dari jurnal atau dari buku untuk memperkuat jawaban dari AI tadi. Karena jika tanpa jurnal atau buku yang kita temukan, maka AI itu tidak akan bisa menjadi sumber valid dalam mengerjakan tugas. Maka saat itu tugas yang kita berikan itu tidak akan sesuai, itu tidak akan valid. Karena banyak sekali kadang AI itu tidak memberikan jawaban yang sesuai dengan jurnal atau buku yang ia temukan. Banyak sekali kayak seperti kata-kata buatan, kata-kata yang tidak sesuai dengan isi dalam jurnal yang seharusnya. Maka setiap penggunaan AI itu kita harus periksa terlebih dahulu apakah jawabannya memang benar atau tidak. Nah, setelah kita sudah tahu jawabannya sudah benar, kita langsung bisa membahasnya menggunakan hasil pemikiran kita. Jangan langsung menggunakan keseluruhan jawaban AI agar jawabannya kita juga bisa memahami apa tugas kita tersebut, Kak. Baik Kak, pertanyaan selanjutnya Kak, apakah dosen perlu memberikan aturan mengenai penggunaan AI dalam mengerjakan tugas? Tentu saja perlu, Kak. Dosen perlu memberikan pengetahuan atau aturan dalam penggunaan AI. Karena saat memberikan itu, para mahasiswa tentu saja tahu apa saja aturan dalam penggunaan AI agar tidak keliru dalam penggunaan AI, Kak. Apa pesan Kakak bagi mahasiswa yang mulai sering menggunakan AI dalam kegiatan belajar? Baiklah, sedikit pesan saya untuk para mahasiswa yang sering menggunakan AI. Bijaklah dalam menggunakan AI. Jangan terlalu banyak menggunakan AI dalam pengerjaan tugas, karena itu akan sangat berpengaruh kepada berpikir kita, analisis kita untuk mengerjakan suatu tugas. Untuk itu, kita jadikanlah AI sebagai teman, bukan sebagai sumber utama dalam mengerjakan tugas kita. Baik, Kak, mungkin itu sedikit pesan saya untuk para mahasiswa yang menggunakan AI, Kak. Kak, terima kasih untuk pertanyaannya. Semoga jawaban-jawaban saya tadi sangat bisa bermanfaat bagi para mahasiswa agar mereka bisa tahu bagaimana penggunaan AI dalam mengerjakan tugas, Kak. Dan terima kasih kepada Kakak yang sudah mengajak saya untuk berbicara mengenai penggunaan AI dalam mengerjakan tugas kuliah, Kak. Karena itu menjadi topik yang sangat relevan dalam situasi saat ini. Banyak mahasiswa yang tentu saja menggunakan AI dalam dalam mengerjakan tugas kuliahnya, Kak. Baik, terima kasih telah meluangkan waktunya, Kak. Semoga apa yang Kakak sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi mahasiswa dan kita. Baiklah, itulah hasil wawancara kita pada kali ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih.